Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong dan bimbing kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Dan terlebih, kami boleh melakukan dalam ketaatan akan kehendak Bapa terhadap firman Tuhan yang kami renungkan ini. Roh Kudus bekerja menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk kita renungkan satu bagian firman Tuhan di dalam ibadah Sabtu kita. Ibadah siswa pada hari ini, yaitu dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan tertulis. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan teks firman Tuhan ini dalam sebuah tema, yaitu ucapan Tuhan Yesus yang kelima di kayu salib, yaitu aku haus. Nah saudaraku, menjadi pertanyaan, mengapa Yesus bisa haus? Mengapa Yesus sampai berkata bahwa aku haus? Ya memang secara logika kita bisa berkata bahwa memang benar, Yesus benar-benar haus. Karena dia semalam-malaman semenjak dia ditangkap sampai dia disalibkan, dia tidak beristirahat, dia tidak dikasih makan, dia tidak dikasih minum, dia disiksa, dia menderita hingga disalib. Sehingga memang wajar sekali Yesus menjadi haus. Tetapi saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu. Mengapa Yesus sampai menjadi haus dan dia berkata bahwa aku haus? Secara manusia memang benar. Dia haus karena dia tidak makan, dia tidak minum sampai dia disalibkan. Tapi satu hal yang luar biasa, kenapa Yesus sampai bisa menjadi haus? Karena di situ dikatakan, karena Yesus ingin menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena dia mau menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mengapa Yesus sampai berkata bahwa aku haus? Karena Yesus ingin menggenapi, itu yang paling utama. Dia ingin menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Yang berbicara bahwa anak manusia, ya, dia akan haus dan akan diberi minum anggur asam. Kita baca tadi dalam Mazmur 69 ayat 22. Dan itu berbicara nubuatan. Dan nubuat itu digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Maka saat dia berkata, aku haus, bukan sekedar memang secara fisik manusia 100%. Dia memang haus minta ampun, haus sekali. Tetapi terlebih daripada itu, Yesus ingin menggenapi apa yang tertulis di Alkitab yang akan berbicara tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Nah saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa bisa kita pelajari dari hal ini? Saudara, Yesus ingin menggenapi apa yang dikehendaki, apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang Sang Juru Selamat, tentang Mesias. Artinya Yesus ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bisakah dia menolak, dia tidak disalib? Bisa. Bisakah dia lari ketika dia mau ditangkap di Taman Getsemani? Sangat bisa. Bisakah dia tidak menjadi haus pada saat itu? Bisa sekali. Tapi kenapa dia rela ditangkap? Kenapa dia rela disiksa? Kenapa dia rela diberi mahkota duri? Kenapa dia rela untuk dianiaya, dihina oleh banyak orang, bahkan oleh penjahat yang tersalib juga bersama dengan dia? Kenapa sampai dia berkata, aku haus? Karena dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus memberikan teladan kepada saya, kepada kita semua. Bagaimana pentingnya kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pengikut Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Sesama kita tidak hanya berbicara kepada orang yang baik sama kita saja. Tapi sesama kita berbicara bahkan kepada orang yang membenci kita. Orang yang memusuhi kita. Dan Tuhan katakan, kasihi mereka. Dan Yesus menunjukkan itu. Ketika dia bisa mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kehendak Bapa buat kita apa? Agar kita bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Mungkin kita suka kena bully. Kita suka kena ejek. Kita dikata-katai body shaming dan sebagainya. Kehendak Bapa adalah kita mengampuni mereka. Kehendak Tuhan buat kita adalah apa? Agar kita dapat mempergunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kenyataannya banyak orang yang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Banyak orang menyia-nyiakan waktu dengan berbuat seenaknya saja. Tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya.
Kehendak Tuhan bagi kita apa? Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Ketika kita melakukan kehendak Bapa, sama artinya dengan kita seperti Yesus yang menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mengampuni orang yang berbuat terhadap kita. Artinya, firman Tuhan tergenapi. Ya. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Saudaraku, melawan dan mengalahkan kejahatan tidak bisa dengan membalas kejahatan. Perbuatan jahat, kejahatan akan dikalahkan oleh cinta kasih dan pengampunan. Oleh karena itu mari kita belajar meneladani Yesus untuk kita taat kepada kehendak Bapa. Seperti Yesus yang berkata, aku haus, karena dia mau menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Demikian juga seharusnya kita demikian. Itu yang pertama. Nah, saudaraku, yang kedua, saat Yesus berkata, aku haus, dikatakan di situ bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah ia. Ya. Yesus berkata, aku haus. Dan di situ pula dia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, hal ini berbicara tentang apa? Yesus di sini menegaskan kembali bahwa Yesus bukan hanya manusia 100%, tapi Yesus juga adalah Allah 100%. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu bahwa sudah selesai apa yang dikerjakan. Dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan mati. Ya, dia tahu bahwa pekerjaan keselamatan sudah selesai. Maka dia berkata, aku haus. Saudaraku, dia adalah Tuhan. Ayat ini menegaskan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia tahu apa yang menjadi sakit hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan saudara. Oleh karena itu, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain yang seperti Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain yang mau turun ke dalam dunia, menjangkau kita manusia yang berdosa ini. Tidak ada Tuhan yang lain yang mau mempedulikan kita orang yang berdosa ini. Hanya Yesus, Tuhan yang mau turun dari kemuliaan surgawi. Turun ke dalam dunia yang penuh dengan keberdosaan ini. Kemudian dia menjumpai kita manusia. Dia mengetahui pergumulan kita. Dia menyelesaikan pergumulan umat manusia. Yang sakit dia sembuhkan. Ya. Yang bergumulan masalah keluarganya. Bergumulan masalah dosa-dosanya. Dia selesaikan. Dialah Yesus. Oleh karena itu saudara, sebesar apapun pergumulanmu, sebesar apapun kesusahanmu, sebesar apapun permasalahan kehidupanmu, jangan dipendam. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Bawa datang itu kepada Yesus. Dia sudah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia yang menguasai kehidupan. Dia yang menguasai kematian. Ya. Apa yang membuat Yesus mati? Apakah salib? Tidak. Apakah tombak seorang prajurit yang membuat Yesus mati? Tidak. Apakah siksaan sebelum dia disalibkan yang membuat dia mati? Tidak. Yesus mati karena dia sendiri yang menentukannya. Dia sendiri yang menentukan dia mati. Pada jam berapa dia mati. Dia sendiri yang menentukan ketika dia mati. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati. Dia yang menentukan. Dia yang menentukan setelah dia bangkit. Ya, dia naik ke surga. Dia yang menentukan. Dia menguasai hidup. Dia menguasai mati. Dia menguasai maut. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan dosa. Maka saudara, bawa hidupmu kepada Yesus. Belum ada kata terlambat. Hari ini kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya dosa, kalau kamu punya persoalan yang belum diselesaikan dengan kehidupanmu, bawa kepada Tuhan. Yesus tahu segala sesuatu. Yesus tahu kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Dikatakan di situ ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya.
Yesus diberikan anggur bekas, anggur asam. Ini merupakan sebuah minuman yang biasa diminum oleh para prajurit-prajurit yang paling bawah, anak buah. Ya. Dan itu menjadi minuman-minuman surah itu minuman bekas. Dan itu diberikan kepada Yesus untuk dia diunjukkan di mulutnya. Ya, untuk dia hanya menyerap setetes, beberapa tetes. Ini sebuah penghinaan. Ini sebuah penghinaan yang begitu luar biasa. Tapi apakah Yesus marah? Tidak. Dia rela menerima hinaan. Dia rela menerima ejekan. Dia rela menerima siksaan. Semua demi siapa? Demi saya. Demi saudara-saudari semua. Dia rela terhina supaya kita dimuliakan. Dia rela menderita kehausan yang luar biasa supaya kita dilegakan oleh keselamatan, oleh anugerah yang diberikan. Maka saudara-saudari, Tuhan mana lagi yang mau kamu cari? Tuhan mana lagi yang engkau mau cari? Tuhan mana lagi yang mau menerima hinaan, yang mau menerima cercaan, yang mau menerima ejekan, supaya kita dimuliakan, supaya kita diselamatkan, supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya kita diberikan keselamatan kekal. Tidak ada lain, hanya Yesus. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah menanggung semua dosa kita. Dia sudah menanggung semua penderitaan manusia. Dia sudah menanggung semua hinaan, semua cercaan. Semua untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, dan untuk saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah juru selamat kita. Dia tahu kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Oleh karena itu Dia mati untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena ketika Engkau berkata, aku haus. Di situ ya Tuhan, Engkau menunjukkan bahwa Engkau mau taat kepada kehendak Bapa. Engkau menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Ajar kami ya Tuhan, untuk meneladani apa yang Engkau lakukan. Mau taat kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau berkata, aku haus, Engkau tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu hidup kami. Engkau tahu hidup hamba. Engkau tahu hidup saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Maka ya Tuhan, lawatlah hati kami. Bawa kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami. Dan ketika Engkau meminum anggur asam yang diberikan itu ya Tuhan. Engkau rela menanggung semua penderitaan, hinaan, cercaan, celaan demi kami. Karena Engkau mengasihi kami semua. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat menyadari penderitaan-Mu ya Tuhan. Menyadari apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib. Semuanya tidak lain tidak bukan demi kami, manusia yang berdosa ini. Agar kami diselamatkan. Agar kami dibebaskan dari perbudakan iblis dan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.